Aku bayar $19.500 untuk ulang tahun Sweet 16 cucuku. Tapi aku malah tidak diundang. Aku membayar $19.500 untuk pesta ulang tahun ke-16 cucuku. Seminggu kemudian, menantuku mengirim pesan. Kami tidak ingin orang tua merusak suasana. Kamu tidak diundang. Malam sebelum pesta itu, aku membatalkan semuanya. Ketika putraku menelepon untuk ke-50 kalinya, aku akhirnya mengangkat dan berkata dengan tenang, kamu membesarkan anak yang malu punya keluarga. Mungkin kamu berpikir aku hanya nenek tua yang pendendam. Tapi biar aku ceritakan bagaimana semua ini dimulai, karena kisah ini berawal 6 bulan sebelumnya. Cucuku, Emma, waktu itu berbicara santai tentang keinginannya punya pesta Sweet 9, paling megah di antara teman-temannya. Di usia 67 tahun, aku sudah tahu seperti apa bentuk manipulasi. Aku bisa mengenalinya dari jauh. Tapi kalau datangnya dari darah daging sendiri, dengan wajah manis dan mata biru seperti keluargaku, siapa yang tahan? Bahkan nenek setegar aku pun bisa luluh. Grammy, semua temanku bikin pesta keren, katanya manja sambil menyandarkan kepala di pundakku. Madison sewa klub besar, Sofia bikin pesta tema salju. Aku cuma mau sesuatu yang spesial, sesuatu yang menunjukkan kalau keluarga kita berarti. Sejak suamiku, Robert, meninggal 2 tahun lalu, kebersamaan dengan Emma menjadi hal yang paling aku tunggu. Putraku Michael terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan istrinya Emily hanya menolerir keberadaanku. Tapi Emma berbeda. Ia selalu membuatku merasa dibutuhkan. Aku tersenyum dan bertanya lembut, jadi kamu mau seperti apa, sayang? Mata Emma langsung berbinar. Tempatnya namanya Riverside Gardens, Graham. Bayangkan, aku bisa menari di bawah lampu-lampu indah di tepi sungai. Sewa tempatnya cuma $8.000. Aku bisa merasakan tatapan tajam Emily dari dapur. Emma melanjutkan dengan semangat. Dan untuk makanan, ada JP's Catering. Mereka paling terkenal di kota. Semua orang bilang makanannya luar biasa. Aku menarik napas. Berapa totalnya semua itu? Emma menggigit bibir. Mungkin $20.000. Aku tahu itu banyak, tapi Grammy, ini sweet next-in-ku. Hanya sekali seumur hidup. $20.000 bukan uang kecil bagiku. Pensiun suamiku dan tunjangan sosial memang cukup, tapi jumlah itu tetap besar. Namun melihat wajah cucuku yang penuh harapan, aku merasa hatiku mulai goyah. Biar aku pikirkan dulu, kataku. Emily yang sejak tadi diam mendadak ikut bicara. Suaranya manis tapi dingin. Dorothy, itu luar biasa kalau ibu mau mempertimbangkannya. Saya bilang ke Emma, mimpinya agak berlebihan, tapi ibu kan selalu membuat impian jadi nyata. Pujian itu terasa seperti madu, manis di luar tapi ada racunnya di dalam. Namun aku tidak sadar. Saat itu aku sudah masuk dalam permainan mereka. 3 hari kemudian, Emma menelepon sambil menangis. Madison bilang pesta aku bakal kalah jauh kalau cuma di halaman belakang, Grammy. Tolong, aku malu banget. Malam itu juga aku menulis cek pertamaku. Mungkin kamu akan menilai aku bodoh. Tapi sebelum kamu menghakimi, biarkan aku jelaskan sedikit tentang keluarga kami. Michael, putraku, adalah anak tunggal. Setelah ayahnya meninggalkan kami saat dia berumur 12 tahun, hanya kami berdua yang saling bergantung. Aku bekerja siang malam di rumah sakit, berjuang membiayai kuliahnya, dan akhirnya melihatnya sukses sebagai insinyur. Ketika ia menikah dengan Emily, aku merasa doaku terkabul. Emily berasal dari keluarga kaya di Chicago. Gaya bicaranya halus, tapi aku selalu merasa sedang diuji setiap kali bersamanya. Michael selalu bilang, dia cuma butuh waktu, Mom. Tapi 7 tahun kemudian, aku masih diberi waktu. Sementara itu, Emma adalah sinar dalam hidupku. Aku yang mengajarinya membuat kue, membawanya ke museum, dan mendengarkan semua kisah remaja labilnya. Atau begitulah yang aku kira. Setelah cek pertama untuk sewa tempat, permintaan lain mulai berdatangan. Dekorasi desainer, DJ terkenal, fotografer mahal. Grammy, semua orang akan ambil foto. Harus bagus banget! Lihat nih pesta Madison, kata Emma menunjukkan foto-foto glamour. Setiap kali aku ragu, Emily selalu muncul dengan kata-kata halusnya. Dorothy, anak gadis seusia Emma itu sangat peduli dengan penampilan. Kita ingin dia percaya diri, bukan? Lama-lama, tanpa aku sadari, total yang aku keluarkan sudah hampir $20.000. Namun perasaan aneh mulai muncul. Entah kenapa aku merasa seperti sedang diuangkan, bukan dihargai. Tapi aku terus menenangkan diri. Mereka keluarga. Dan keluarga saling membantu, bukan? Hingga akhirnya pesan itu datang. Pesan yang membuat semuanya berubah.